Pertama-tama gue mau minta maaf dulu. Maksud gue bikin video ini bukan buat menyinggung perasaan siapapun atau merendahkan siapapun atau pihak manapun. I respect everyone until they disrespect me. What's good YouTube? It's your boy back with another video. Dan orang nontonin YouTube channel ini jadi belajar bahasa Inggris, latihan listening. Di video hari ini gue cuma pengen ngejelasin aja ke kalian semua yang nonton YouTube channel gue atau yang baru ketemu YouTube channel gue. Kenapa sih orang Indo nih ngomongnya bahasa Inggris pakai bahasa Indonesia aja bro? Lu orang Indo. I just wanna clear the air out why that is. Kenapa sih gue kayak begini? Supaya kalian lebih mengenal gue dan mudah-mudahan mengerti dan paham kenapa gue kayak begini. First of all, this is just who I am. Kenapa gue jadi kayak begini? Karena dari kecil itu gue obsessed banget sama yang namanya cinema. I love Hollywood movies. Mungkin Gen Z nggak akan relate sama ini, tapi dulu itu kalau kita mau nonton film, biasanya itu film bioskop mulai jam 7. Bukan film bioskop, maksudnya film di TV yang blockbuster itu mulai jam 7. Dan yang paling sebelnya lagi adalah jam 8 atau jam 9 itu kepotong sama berita malam, men. Jadi orang tua udah nyuruh kita tidur. Alhasil nonton film tuh cuma setengah. And I remember being so pissed karena gue suka banget nonton film. I love it so much. Just some of my all-time favorite movie. I say favorite a lot. I'm sorry. Mission Impossible. Mr. Tom Cruise, the legend himself. Despite the Scientology, I really love his movies. Amazing. Like peak action movie cinema to this day, masih dibikin sampai sekarang. And then we can't talk about old school Hollywood blockbuster action movies without talking about my all-time favorite Mr. Arnold Schwarzenegger, Terminator, and then another Tom Cruise movie, Top Gun, Predator, also a really good movie. And di masa kecil gue suka banget Batman, and I watched this Batman animated series. Dan waktu itu belum didubbing, masih pakai bahasa Inggris, jadi nontonin subtitle. And so because I love these movies and animated series yang dari Amrik, I have to understand, right? To enjoy it to the fullest. Dari situlah gue belajar bahasa Inggris di awal. Cause I am just so obsessed. Sambil nonton, listening, sambil juga gue baca subtitlenya. And then over time, just because I do it every single day, and then as a child, you would practice in front of a mirror, doing lines from your favorite movie. I'll be back. Di depan kaca. That's what I did as a kid. And then growing up, I discovered hip-hop waktu SMP. Kayaknya ya, SD akhir atau SMP. Eminem, the one and only. Hi, my name is... I really love Eminem. Yang pertama kali bikin gue intrik sama dia adalah flow-nya itu beda banget dari musik-musik hip-hop. Because hip-hop is predominantly a black music. I listen to a lot of black artists. Dan ketika Eminem keluar, dia tuh punya sound dan flow yang beda banget. Dan karena dia itu satu lagu nyebutin 1000 juta kata kan, karena gue suka banget, I wanna know what this guy is talking about. Di situ gue mulai ngulik lagi mendakin dalam, bahasa Inggris gue makin jago pas gue mulai ngedengerin hip hop. And also 50 Cent, Get Rich or Die Trying, arguably one of the best gangsta rap album ever. Multi-platinum artist, gila sih. Ini juga gue suka banget flow-nya, liriknya. Di sini gue makin ngulik lagi bahasa Inggris, and just it becomes second nature to me because I do it every single day. Over time I start thinking in English. Ini yang banyak orang salah paham sama gue, bilang gue sotoy, gue apa segala macem. Bukan kayak gitu, man. Karena masa kecil gue seperti itu. Over time I start thinking in English. So there are times when I have to translate. Ketika gue ngobrol sama orang, gue harus translate dulu bahasa Indonesia. Dan gak jarang juga gue lupa kata-kata dalam bahasa Indonesia. Gue harus mikir gitu. Terus lagi yang bikin gue makin cinta lagi sama bahasa Inggris, stand up comedy. Di waktu gue SMP, SMA gitu, gue lupa kapan exactly, but I found out about Eddie Murphy. Eddie Murphy Raw. Kalau lo ngaku suka stand up comedy and you haven't watched Eddie Murphy's Raw, doubt. And then of course the legendary George Carlin. Di sini juga gue mau makin mengerti. Kalau yang tadi gue udah sebutin kayak Mission Impossible, Terminator, Top Gun, itu kan semua pop culture dan music scene. Tapi kalau George Carlin ini gue makin mengerti geopolitikal dan permasalahan-permasalahan di Amerika gitu, dan dibawakan, dikemas dalam komedi yang pinter banget. So again, kalau lu suka stand up comedy and you don't know about George Carlin, tonton deh sekarang. Alasan kedua kenapa video gue di YouTube itu pakai bahasa Inggris. Sorry banget nih ya, ini yang tadi gue minta maaf di awal. Gue pakai bahasa Inggris untuk mengkurasi audience gue, karena kita tahu lah ya, mayoritas netizen Indonesia itu toxic banget, jempolnya nggak ada yang sekolah, and it's exhausting to read
komen-komen kayak gitu. Pengalaman dari gue nge-YouTube zaman dulu, banyak banget komen-komen yang ngoceh seenak jidat gitu loh. Nah, jadi dengan gue bikin konten dengan bahasa Inggris, gue mengeliminasi orang-orang itu. Karena sorry to say ya, sorry banget nih, kalau lu di tahun 2023 ini gak bisa ngomong lancar gak apa-apa deh, tapi kalau lu gak ngerti, you don't understand the words that are coming out of my mouth. And I try so hard to speak clearly and concisely in every single one of my videos. Ini udah tahun 2023 men. Kalau lu speaking English itu belum lancar dan lu gak pede speaking di bahasa Inggris, ya itu gak apa-apa, itu wajar banget. Tapi kalau di tahun 2023 ini lu bahasa Inggris aja lu gak ngerti, ya sorry banget, lu bukan target audience gua. Dan alhamdulillah so far terbukti gitu dari beberapa video terakhir yang gue bikin dengan bahasa Inggris, sangat mengurangi komen-komen toxic. Simply because, again, sorry banget nih, bukannya sombong atau gimana, ya lu 2023 gak ngerti bahasa Inggris itu SDM rendah cuy. Dan yang ketiga, gue emang suka banget bahasa. I have a talent for language. Gue gak cuma bisa bahasa Inggris, 我说一点汉语, ya, Mandarin ya, 可以啦一点. Hanguk iso, gara-gara kebanyakan nonton Running Man dulu. Jadi ada beberapa bahasa yang memang gue bisa. Bahasa Jepang, kalau denger ada beberapa kata yang gue ngerti, kecuali udah ada dialek-dialek yang aneh. Karena ya di balik eksterior yang sotoy dan so jagoan ini, wibu man, grade A wibu. Dan gue di sini cuma pengen nge-encourage aja supaya negara kita ini lebih maju, minimal banget bisa bahasa Inggris. Kenapa sih? Gue di sini bukan mengagung-agungkan banget bahasa Inggris, tapi ya memang this is the most used language internationally, second to Mandarin. Itulah kenapa gue belajar bahasa Mandarin, karena dua bahasa ini yang paling banyak dipakai di dunia ini secara internasional. And speaking from experience, bisa bahasa Inggris itu sangat membantu banget kehidupan gue dan karir gue. It landed me a very good paying job. Kerjaan pertama gue setelah lulus kuliah adalah di perusahaan internasional. Mungkin yang nonton YouTube gue dari lama udah tahu, Franks International. Gue dulu ada di industri oil and gas. Gue pasang running casing and tubular, ada di bidang drilling dulu. Dan itu I simply land that job. Gue kuliah jurusan manajemen man, bisnis, gak nyambung sama sekali sama teknik. The only reason I get that job karena bos gue waktu itu suka sama gue. Bules love it when you speak fluently in their native tongue. Jadi mereka lebih respect lu aja dan mereka ngenilai lu highly educated. Especially if you can make them laugh. Menurut gue, peak lu bisa suatu bahasa adalah bahasa apapun itu ketika lu bisa bikin orang yang speak bahasa itu ketawa. You understand the humor. Selain bahasa Inggris bantu gue dapet kerjaan yang bergengsi, gue juga dipertemukan dengan orang-orang yang also well educated. Itulah dimana gue mengkurasi lingkungan gue. Nggak sengaja sih awalnya, bukannya gue pilih-pilih temen, tapi karena gue memang orangnya seperti ini, jadinya lingkungan gue juga orang-orang yang seperti gue. That's why I don't have a lot of friends. Dan salah satu lagi juga yang bikin bahasa Inggris gue bagus banget dan bikin gue second nature of speaking language, selain tadi kerjaan, obviously kerjaan gue demands me to speak English because I deal with a lot of expats, a lot of bule clients, bule boss. Gue juga dated a lot of white girls back in the day. Buat anak Jaksel milenial yang sekarang umurnya 30 tahun ke atas, amigos, Monday Madness, you know what I'm talking about. If you know, you know. So singkat aja video hari ini gue cuma pengen sharing aja. This is why I am the way that I am. Buat followers gue yang memang komen ke gue, enjoy video gue appreciate banget. But this is just the way that I am. Beberapa dari kalian juga minta gue bikin subtitle di video gue supaya kalian bisa lebih ngerti. I'm sorry, gue pengen banget sebenarnya bikin subtitle. Cuman satu, gue nggak punya waktu buat bikin subtitle. Kalau misalnya subtitle dalam bahasa Inggris, otomatis tinggal pakai CapCut. But if I have to translate, I don't have the time. Atau mungkin teman-teman bisa komen di bawah kalau misalnya ada yang tahu aplikasi AI apa yang bisa langsung nulis subtitle dan nge-auto translate. Let me know in the comments down below. But I really appreciate you guys enjoying my videos. Ya saran gue, download itu aplikasi namanya Duolingo, not endorsed by the way. Itu berguna banget. Gue belajar Mandarin juga pakai Duolingo sekarang. Tadinya gue kursus sama Laoshe gue, cuma kayaknya lebih efektif Duolingo karena bisa kapan aja gue pengen belajar. Really important to learn language. Kita kalau nggak belajar minimal bahasa Inggris aja, kita bakal ketinggalan jauh. Anak-anak yang sekolahnya bagus nih sekarang, sekolah internasional minimal bisa 3 bahasa. Dan kita bentar lagi globalisasi. Kalau lu saingan sama anak-anak Eropa, itu mereka minimal bisa 3-4 bahasa. Kalau lu
jiwa patriotisme lu dan jiwa nasionalisme lu itu tinggi, bukan berarti kita malu berbicara bahasa asing. Gue nggak malu ngomong bahasa Indonesia. Again, balik lagi ke poin pertama, this is just the way that I am. But I digress, video ini terlalu panjang. Intinya gue cuma pengen sharing aja sama kalian kenapa gue seperti ini dan kenapa video gue bahasanya pakai bahasa Inggris campur-campur. I will do my best in the future to like mix it up a little bit supaya lebih variatif dan lebih banyak teman-teman yang mengerti. Dan thank you udah pada balik lagi nonton YouTube channel gue, udah pada subscribe. And it's so good to be back making YouTube videos again. I will keep making this kind of video indefinitely dan kayaknya nggak bakal bosen sih bikin video-video kayak gini. Soalnya banyak banget bahan sekarang di YouTube yang harus dibenahin nih, yang harus di-react orang-orang. Gue punya misi sekarang untuk memperbaiki akhlak. Polisi skena udah ada, gue sekarang mau jadi polisi moral. Because kids are now, dan harus dibilangin. Kayak zaman dulu juga kan gue nge-react hip-hop yang cringe, akhirnya pada hilang kan. Jadi keren-keren banget semua skena hip-hop. Sekali lagi gue minta maaf kalau ada kata-kata yang menyinggung teman-teman di sini. Bukan maksud gue untuk sotoy atau songong. Ini emang cara gue ngomong aja seperti ini. Mohon maaf sebesar-besarnya. And if you're still watching this video, thank you so much for watching it to the end. I really appreciate it. That's it for today's video. I'll see you in the next one. Peace.